Sebelum membahas lebih jauh mengenai manajemen piutang, ada baiknya mengingat kembali apa itu piutang. Piutang adalah aset lancar yang dijual, dikonsumsi, dan direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal. Walaupun aset tersebut tidak untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah kerja pelaporan. Piutang usaha juga dikenal dengan sebutan piutang dagang, yang mana jumlah terhutang pelanggan yang diakibatkan oleh transaksi pembelian, barang atau produk dan penggunaan jasa secara kredit. Dikutip oleh Suherman dan Siska tahun 2014, artinya unit bisnis atau perusahaan yang telah menyediakan produk atau layanan kepada konsumen, akan tetapi masih belum menerima pembayaran atas transaksi tersebut. Biasanya, transaksi secara kredit ini juga mengakibatkan munculnya rentan waktu pembayaran. Manajemen piutang adalah proses pengolahan dan pengawasan pembayaran yang harus dibayarkan pelanggan kepada suatu perusahaan. Manajemen piutang juga disebut sebagai manajemen piutang usaha atau AR. Pentingnya manajemen piutang. Manajemen piutang penting karena dapat menjaga arus kas yang sehat, meningkatkan pendapatan, mengurangi risiko kerugian piutang, menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan, serta dapat membantu perusahaan merencanakan pertumbuhan bisnis. Kenapa sih manajemen piutang itu penting? Manajemen piutang penting karena dapat membantu perusahaan mendapatkan pembayaran tepat waktu dari pelanggan. Dengan begitu, perusahaan dapat menjaga stabilan arus kas dan meningkatkan laba bersih. Manfaat manajemen piutang. Yang pertama, menjaga kestabilan arus kas, meningkatkan laba bersih, memperbaiki proses penagihan, mempercepat pembayaran, meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan reputasi bisnis, menarik investor, dan yang terakhir, mengurangi resiko gagal bayar. Prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit dikenal dengan 5C maupun 7P. Prinsip ini merupakan pedoman penting bagi bank atau lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit calon debitur, memastikan resiko minimal dan keberlanjutan kredit. Prinsip yang pertama dari 5C yaitu karakter. Karakter yaitu menilai reputasi dan integritas calon debitur dalam hal membayar utang, termasuk riwayat kredit dan kredibilitas bisnis. Yang kedua adalah capacity. Capacity yaitu menilai kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit. Dilihat dari pendapatan, arus kas, dan kemampuan membayar angsuran. Yang ketiga adalah kapital. Kapital yaitu menilai kekayaan dan aset yang dimiliki oleh calon debitur, yang dapat menjadi jaminan tambahan atau indikasi kemampuan keuangan. Yang keempat adalah kolateral. Kolateral yaitu menilai jaminan yang ditawarkan oleh calon debitur yang dapat menjadi jaminan bagi bank jika terjadi gagal bayar. Yang terakhir adalah condition. Condition yaitu menilai kondisi ekonomi dan industri tempat calon debitur beroperasi, serta menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar. Prinsip 7P. Prinsip 7P yang pertama adalah personality, yaitu menilai kepribadian dan karakter calon debitur yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Yang kedua adalah party. Party yaitu menilai kredibilitas dan kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam kredit, baik itu pemohon, peminjam, penjamin, atau pihak terkait lainnya. Kemudian adalah purpose, yaitu menilai tujuan penggunaan kredit dan relevansinya dengan kondisi bisnis calon debitur. Yang keempat adalah prospek, yaitu menilai prospek bisnis dari calon debitur dan potensi keberhasilan di masa depan. Kemudian ada payment. Payment yaitu menilai kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit, termasuk kemampuan membayar bunga dan angsuran. Kemudian ada profitability, yaitu menilai tingkat profitabilitas bisnis calon debitur dan kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan yang cukup. Kemudian adalah protection. Protection yaitu menilai perlindungan yang diberikan kepada kreditur
seperti jaminan, asuransi, dan mekanisme lain yang dapat meminimalkan resiko. PT Jurnal Jaya menghasilkan pendapatan sebesar 95 juta dalam waktu 1 bulan penuh. Adapun komponennya terdiri dari pendapatan tunai sebesar 45 juta dan penjualan kredit sebesar 50 juta. Lebih lanjut, tercatat nilai sebesar 25 juta yang masuk ke dalam piutang usaha. Jika berdasarkan komponen pendapatan tersebut, hitung nilai DICE, Sales or Servicing PT Jurnal Jaya. Di sini DSO sama dengan piutang akun dibagi total kredit penjualan dikali jumlah hari dalam periode. Sama dengan 25 juta dibagi 50 juta dikali 30 hari. DSO-nya didapat jadi 15 hari. Dan dapat kita simpulkan bahwa PT Jurnal Jaya memiliki waktu kurang lebih 15 hari agar dapat menagih seluruh piutang usahanya. Berikut adalah contoh laporan air aging. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan memiliki piutang sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 sampai 30 hari, perusahaan memiliki piutang sebesar 20 juta rupiah. Kemudian pada tanggal rentang waktu 31 sampai 60 hari, perusahaan memiliki piutang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pada rentang waktu di atas 60 hari, perusahaan memiliki piutang sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, pada bulan tanggal 1 Februari, perusahaan memiliki piutang sebesar 45 juta rupiah. Dalam rentang waktu 1 sampai 30 hari, perusahaan memiliki piutang sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, pada rentang waktu 31 sampai 60 hari, perusahaan memiliki piutang sebesar 10 juta rupiah dan di atas 60 hari sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret, perusahaan memiliki piutang sebesar 60 juta rupiah, lalu dalam rentang waktu 1 sampai 30 hari memiliki piutang sebesar 10 juta, kemudian selanjutnya 15 juta, kemudian selanjutnya 35 juta rupiah. Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah piutang yang masih belum dibayar pada bulan Maret mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Selain itu, jumlah piutang yang masih belum dibayar di atas 60 hari juga semakin meningkat dari bulan ke bulan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu segera mengambil tindakan untuk menagih piutang agar tidak terlalu lama tertunda dan beresiko merugikan perusahaan. Berikut adalah contoh payment pattern. PT Duta Inti Daya Tbk mulai beroperasi pada tahun 1997. Data berikut memperlihatkan penjualan kredit dan piutang pada tahun 1997. Asumsikan 10% pelanggan membayar pada bulan penjualan, 30% membayarkan 1 bulan sesudahnya, 40% membayar 2 bulan sesudahnya, dan 20% 3 bulan sesudahnya. Berapakah payment pattern-nya? Pada bulan Januari, 10% membayar, sehingga piutangnya sama dengan 90% dikali 60, maka hasilnya adalah 54. Kemudian pada bulan Februari, 30% penjualan dilunasi pada bulan Januari, ditambah 10% penjualan Februari, maka sama dengan 54 dikurang 30% dikali 60, ditambah 90% dikali 60 sama dengan 90. Kemudian pada Maret, 36 dikurang 40% dikali 60 ditambah 54 dikurang 30% dikali 60 ditambah 90% dikali 60 sama dengan 102. Maka ADS-nya adalah 60 ditambah 60 ditambah 60 dan ditambah 2 dibagi 2, 90. Hasilnya adalah 2. Dan DSO-nya dapatlah 102 dibagi 2 sama dengan 51. Jadi payment pattern-nya adalah 51 hari.